Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Ya, kembali lagi dengan saya eh, dalam video saya lagi. Eh, Hari ini atau saat ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya mengenai kerajaan maritim Hindu, Buddha, dan Islam. Oke, jadi gini para viewers, karena ini kelanjutan mungkin saya tidak terlalu banyak panjang lebar membahas materinya, karena ini masih lanjutannya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang Hindu, Buddha, dan Islam sebagai kerajaan maritim. Nah, kali ini kita membahas tentang pengaruh kerajaan maritim pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan eh, apa kabar bagi para viewers dan juga ya para viewers-viewers yang lain yang tertarik dengan video ini. Jangan lupa untuk eh, like, subscribe, dan isi kolom komentar ya jika kalian ingin berdiskusi ataupun ingin mengajukan kritik ataupun saran. Nah, semoga yang nonton video ini semoga diberikan kemudahan rezeki, kesehatan yang baik, dan tentunya kita berdoa ya, mudah-mudahan pandemi corona ini, corona ya, bukan corona ya. Corona ini akan segera berakhir dan tentunya saya mungkin bisa mengupload video-video menarik lainnya, tidak hanya membahas tentang apa ya, materi-materi sejarah yang ada di sekolah seperti itu. Nah, baiklah, saya nggak mau berlama-lama karena waktunya cukup mepet. Maklum, bikin ini kan di senggang-senggang waktu yang agak sedikit mepet. Kita mulai aja, kita langsung membahas tentang kerajaan maritim Hindu, Buddha, dan Islam dengan subnya adalah pengaruh dari kerajaan tersebut. Oke, kalau kita mengulang sejenak tentang materi sebelumnya, kan kita sudah mengetahui banyaknya kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim pada era Hindu-Buddha hingga ke Islam. Ya, salah satu kata kuncinya adalah kita bicara soal pesisir atau pantai. Ya, mungkin di antara kalian yang mungkin bosan di rumah, bete gitu kan, ingin sekali jalan ke pantai, menginjak pasir dengan deburan ombak, ya. Kemudian tidak sendiri, ada yang nemenin. Ya, kalau belum ada yang nemenin ya nggak harus pacar ya, teman-teman juga jadi itu loh. Itu aja. Saya yakin di antara viewers ini juga pasti merindukan masa-masa di mana ingin melihat pantai bermain air laut. Itu ya. Oke, itu sekedar, sekedar hiburan aja sementara yang di awal. Nah, sekarang kita langsung mulai. Nah, pada dasarnya ada dua ya, sama dengan subjudulnya tadi, ada pengaruh Hindu, Buddha, dan kerajaan Islam. Deskripsinya seperti apa? Kita lihat yang pertama itu pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Dilihat dari beberapa aspek. Ini aspek yang dapat dikatakan saya bilang umum ya, mulai dari politik dan pemerintahan. Mulai munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan adanya struktur pembagian pemerintahan. Pembagian struktur pemerintahan di sini maksudnya kerja ya. Ada semacam kementerian atau dulu sebutnya ada istilah pejabat-pejabat tertentu yang mengurus hal-hal tertentu. Itu gambarannya. Kemudian mungkin kalian juga bertanya kan, bagaimana sih munculnya kerajaan-kerajaan ini? Ya, karena mereka kan hidup berkumpul, sepakat untuk membentuk suatu perkumpulan yang lebih besar dan cenderung lebih mengikat. Mengikatnya seperti apa? Dalam artian bisa secara profesional ataupun secara kebudayaannya. Itu. Namun yang perlu kita ketahui juga, kalau bicara politik pada era kerajaan Hindu-Buddha memang tidak lepas dari sorry, gatal. Tidak lepas dari apa namanya? Terah ya, keturunan atau dinasti. Ya, kenapa ada istilah seperti itu dinasti? Bahkan sampai hari ini yang dikatakan era Indonesia modern masih ada istilah-istilah dinasti perpolitikan. Karena memang pada masa-masa kerajaan atau era-era feodal saat itu penting sekali untuk memelihara garis keturunan untuk bisa berkuasa. Itu sederhananya seperti itu ya. Makanya kalau kita bicara politik pemerintahan dalam pengaruh kerajaan Hindu-Buddha, ya tentunya bicara tentang adanya kerajaan dan pembagian struktur
pemerintahan yang tentunya masih berlaku khususnya di suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan yang sifatnya monarki, ya, cenderungnya monarki absolut, seperti itu. Oke, nah, bagi yang belum nonton video sebelumnya, nanti kalian bisa cek di atas ya, linknya, video sebelum-sebelumnya, ya, dan kalian bisa lihat apa aja yang bisa kalian cari, gitu. Namun kembali lagi, jangan selalu mengandalkan satu referensi. Gunakanlah referensi-referensi lain sebagai pelengkap, supaya kita bisa terbuka dan melihat sesuatu itu dari berbagai macam sisi. Seperti itu. Oke, lanjut. Dari ekonomi, adanya hubungan-hubungan dagang dengan India maupun Tiongkok atau Cina, di mana hubungan dagang ini ya sifatnya sifat ekonomis, artinya ibaratkan eh, seperti macam teori ekonomi tentang kebutuhan ya, di mana kebutuhan manusia itu tak terhingga, tapi alat pemuasnya itu terbatas. Nah, istilahnya ada supply and demand. Seperti itu. Jadi hubungan dagang ini kan dibina dengan melalui jalur apa? Jalur perairan atau laut sebagai penghubungnya. Kemudian kemajuan perdagangan rempah-rempah. Kemajuan perdagangan rempah-rempah di sini maksudnya adalah bahan komoditas yang diperjualbelikan. Jangan kita bayangkan komoditasnya yang ada seperti sekarang. Pada masa itu kan masih sifatnya sederhana sekali, yaitu benda-benda atau barang-barang yang sifatnya bisa expired. Expired apabila dikirim terlalu lama. Itu gambarannya. Contoh kayak cengkeh. Cengkeh itu kan tidak bisa dijual ketika baru dipetik. Dia harus dikeringkan dulu supaya masuk ke pasaran Eropa ataupun pasaran India dan Tiongkok ini bisa bisa bernilai, tetap bernilai itu. Itu gambaran. Makanya pada era Hindu-Buddha, kemajuan ekonomi ini sangatlah penting. Karena apa? Hasil dari perdagangan ini tentunya mengarah kepada pemasukan suatu kerajaan atau pemerintahan. Itu. Selain juga, mungkin kerajaan-kerajaan tersebut juga memungut pajak secara domestik. Baik itu misalnya perjalanan ataupun bea cukai ya di pelabuhan dan sebagainya. Itu. Kemudian, bicara aspek sosialnya, di masyarakat kerajaan-kerajaan Hindu ataupun Buddha, terdapat sistem kasta dalam masyarakat. Kasta di sini maksudnya pelapisan sosial. Kalau kita gambarkan, mungkin seperti ini. Segitiga ya. Bentuknya seperti piramida, itu segitiga. Di mana kasta tersebut yang menentukan suatu masyarakat apakah dia tinggi atau tidaknya. Kalau digambarkan dalam ilmu sosiologi, saya ambil contoh di sosiologi, bentuk lapisan masyarakat itu kan ada yang sifatnya tertutup dan terbuka. Kalau yang terbuka tentunya dia bisa naik dan bisa turun. Sedangkan kalau yang tertutup, dia tetap di situ saja. Saya ambil contoh. Masyarakat, saya ambil contoh di India ya, mohon maaf kalau misalnya saya salah dalam menjelaskannya. Di sepengetahuan saya, di India itu terdapat kasta-kasta tertentu di mana orang tuh nggak boleh punya kendaraan. Baik itu bermotor ataupun kuda misalnya, atau hewan peliharaan. Ataupun posisi duduk juga mempengaruhi dalam sistem kasta dalam masyarakat. Atau contoh modernnya ya bentuk-bentuk segregasi. Kayak misalnya yang terjadi di negara-negara maju kayak Eropa ataupun Amerika, misalnya Amerika Serikat misalnya, pada era tahun 60-an atau mungkin saat ini. Kalau Amerika Serikat pada tahun 60-an terdapat pemisahan antara masyarakat kulit putih dengan kulit hitam. Seperti itu. Itu hanya sekedar contoh sederhananya saja. Kemudian banyak masyarakat yang sudah menganut agama Hindu maupun Buddha. Ya, ini sudah jelas. Ini pengaruh dari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Seperti itu. Oke? Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar ya. Selanjutnya, dari aspek kesenian. Bicara kesenian tentunya kita bicara tentang sesuatu hal yang
sesuatu yang dihasilkan. Ya, mohon maaf, berbahasa saya agak mungkin berantakan. Kesenian yang bisa dilihat adalah ya ini, bangunan. Bangunan atau sebutnya arsitektur. Tidak hanya meliputi bentuk bangunannya seperti candi ya, ataupun kayak contohnya Keraton Batu Boko, kemudian patung dan juga relief. Namun kalau kita lihat secara satu kesatuan, bicara kesenian ini maksudnya mengarah kepada estetika, keindahan. Contoh kayak misalnya patung. Mungkin tidak banyak yang tahu, patung misalnya patung Rajana Pramila ini sebenarnya adalah sebuah ilustrasi. Ilustrasi mengenai apa? Mengenai sosok manusia yang hidup pada saat itu. Makanya kan kalau digambarkan, apakah mungkin manusia pada era kerajaan tersebut tidak pakai baju, gitu kan? Tidak pakai baju atau hanya pakai kain dan sebagainya. Mungkin ini adalah interpretasinya. Namun sayangnya eh, belum banyak penulisan-penulisan sejarah yang membahas tentang kelompok masyarakat di luar kerajaan. Karena memang nanti kita akan membahas tentang historiografi tradisional, mengapa penulisan sejarah pada era tradisional itu lebih mengarah kepada kehidupan istana. Gitu. Kemudian masih soal keseniannya lagi. Kita bicara kesenian tidak hanya bicara tentang reliefnya dan lain sebagainya, tapi juga struktur bangunan. Misalnya, di era Hindu-Buddha, bahan bangunan yang digunakan tuh pada umumnya dua, seperti batu andesit ataupun batu bata merah atau dari tanah liat. Itu kan bisa digambarkan bahwa penggunaan bangunan ini tidak seragam. Artinya kita bicara kesenian secara tidak langsung kita bicara tentang teknologi. Teknologi gitu loh. Ya, teknologi yang digunakan. Pasti kan kalian bertanya, bagaimana? Contoh, ya kita ambil contoh Prambanan. Candi Prambanan itu sebenarnya belum lengkap. Mengapa? Karena masih banyak batu-batu yang berceceran karena harus disusun. Namun disusunnya pun tidak boleh sembarangan karena harus sesuai dengan potongan-potongan yang ada di sekitarnya. Makanya kan mungkin jadi pertanyaan, bagaimana batuan itu bisa terkunci? Itu. Bagaimana misalnya ada relief perahu bercadik ya di sini. Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana caranya agar perahu itu bisa melengkung, kemudian bisa rapat dan lain sebagainya. Itu tekniknya seperti apa? Ya, silahkan kalian coba cari tahu. Karena apa? Kan saya juga nggak mungkin menjelaskan ini keseluruhan. Karena satu, saya yakin para virus ini sudah punya kemampuan yang lebih canggih daripada saya untuk mengetahui bagaimana bangunan-bangunan ini bisa terwujud. Kayak misalnya, ini batuannya ngambil dari mana? Gitu kan? Apakah mungkin kita bayangkan seperti teori-teori konspirasi bahwa ini yang membangun adalah alien? Gitu kan? Alien. Bukan alien. Nah, bisa saja seperti itu. Tapi itu kan konspirasi. Karena kan konspirasi biasanya bukti-buktinya masih lunak atau belum valid secara utuh. Oke, ini ya penjelasan saya tentang kesenian. Kemudian agak serak. Nah, selanjutnya pengaruh kerajaan Islam sama sih dengan bagian sebelumnya. Kita bicara soal pemerintahan, penyebutan kerajaan berubah menjadi kesultanan atau kesunanan. Kesunanan ya, sunanan. Kemudian dalam menjalankan pemerintahannya, raja dalam hal ini sultan dibantu oleh lembaga penasehat yang dikenal sebagai majelis ulama. Majelis ulama atau majelis ulama. Jadi sesungguhnya ada kemiripan dengan Hindu-Buddha sendiri karena di kerajaan Hindu dan Buddha mereka juga memiliki namanya penasehat. Tapi apakah di Indonesia atau di negara modern ada penasehat? Ada. Ya, contohnya Indonesia. Indonesia punya namanya Dewan Pertimbangan Presiden atau kantor staf presiden yang sifatnya adalah untuk memberikan nasihat atau saran kepada presiden. Walaupun tidak semua negara seperti itu. Kayak misalnya Amerika Serikat, ini yang tidak resmi ya. Yang saya tahu dari sejarah Amerika, rata-rata presiden Amerika itu menggunakan diplomasi dapur. Jadi mereka mengundang orang yang paling dipercaya oleh presiden untuk berbicara tentang kenegaraan atau keputusan pemerintah.
itu melalui dapur, jadi lobi-lobi dapur gitu. Itu kenapa saya bilang, karena ya saya juga pernah nonton suatu film tentang Abraham Lincoln ya kalau nggak salah, Abraham Lincoln benar, itu sedang melobi seorang senat di dapur agar bisa meloloskan amandemen undang-undang Amerika ketika itu. Itu gambarannya aja. Dari film ya Pak? Iya. Apa filmnya? Cari sendiri. Lanjut. Saya geser dulu ya. Ya. Ekonomi. Adanya penerapan pajak, bea cukai, dan bea cukai dalam perdagangan dan pelayaran. Ada istilahnya pungutan. Pungutannya ini bukan pungutan tidak resmi, tapi resmi, yang tentunya dilaporkan kepada pihak istana atau bendahara raja. Misalnya seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah sumber pendapatan mereka dalam menggerakkan roda pemerintahan, satu, dan juga membayar gaji pegawai. Itu gambarannya. Kemudian adanya keberadaan sistem saham untuk membagi keuntungan dalam aktivitas perdagangan. Iya, semua sistem perdagangan menginginkan keuntungan. Namun, keuntungannya tentu saja dilihat dari berbagai aspek. Kita ambil contoh dalam era ekonomi modern, di mana adanya bursa saham, adanya suatu perusahaan, sebut saja perusahaan A, melantai di pasar bursa, misalnya di Indonesia, tentunya dengan harapan memperoleh dana dari masyarakat, atau per orang, baik itu individual ataupun perusahaan lain, dengan tujuan apa? Dengan tujuan dana itu digunakan untuk mengembangkan perusahaan tersebut, dan tentunya harapannya adalah dari yang membeli sahamnya adalah mendapatkan profit atau keuntungan yang disebut dividen. Itu gambarannya. Walaupun tidak semua emiten atau perusahaan yang terdaftar di bursa itu membagikan dividen, karena dilihat dari performa dari perusahaan itu sendiri. Itu gambarannya. Nah, kemudian kita lanjut, ini bagian terakhirnya ya. Seni dan budaya. Kita lihat contoh. Yang pertama, ada upacara grebek. Grebek Maulud. Ya, biasanya ada pas pas tahun baru Hijriah atau Maulid Nabi dan sebagainya. Itu di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ada kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Karena bentuk dari akulturasi. Makanya Islam di Indonesia itu berbeda dilihat dari sudut pandang aspek budaya. Karena memang ketika Islam menyebar, Islam di Indonesia ini penyebarannya dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Saya ambil contoh, misalnya wayang kulit yang digunakan oleh Sunan Kalijaga. Kenapa? Padahal tokoh-tokoh Benakawan itu dari era Hindu ataupun Buddha, sederhana banget ya, para viewers, bahwa cerita-cerita dalam kisah wayang tersebut mengisahkan tentang antara kejahatan melawan kebaikan. Jadi di situ ada nilai-nilai moral yang bisa dipadankan ya, atau bisa sesuai dengan beberapa ajaran di Islam itu sendiri. Itu gambarannya. Kemudian bicara keraton ya, keraton ini bicara tempat tinggal. Ya, saya nggak mau bahas terlalu banyak karena ya keraton tempat tinggal dan bla 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 bla. Gitu. Ini contohnya yang di Jogja ya. Kemudian kitab. Ya, kitab di sini maksudnya tidak hanya berkaitan dengan misalnya Al-Qur'an saja, tapi kitab di sini bisa berupa sastra. Sastra-sastra yang dibentuk pada era-era kerajaan Islam, maupun tulisan-tulisan Arab yang ditulis melalui media, tidak hanya kertas, tapi bisa melalui bambu, kulit hewan, ataupun daun lontar dan sebagainya. Itu pun bisa dikatakan suatu seni dan budaya, karena itu merepresentasikan tentang zamannya. Salah satunya itu. Namun kalau kita bicara seni dan budaya, kita juga tidak boleh lupa dengan, saya geser lagi, kita tidak boleh lupa dengan bangunan masjid. Nah, kalau kita bicara bangunan masjid, di video sebelumnya nanti
linknya ada nanti. Eh, kan di bagian penjelasan kerajaan Islam itu ada bagian kerajaan Demak, di mana ada gambar Masjid Agung Demak. Nah, bangunan Masjid Agung Demak itu merupakan hasil akulturasi dari budaya-budaya yang sudah sebelumnya. Selain Demak, ada Masjid Menara Kudus yang bentuk menaranya itu masih berbau unsur corak kebudayaan Hindu. Itu. Sedangkan yang ada gambar di sini adalah Masjid Agung Banten, di mana ini merupakan hasil percampuran budaya dari lokal sendiri, budaya Islam, unsur Cinanya ada, dan unsur kolonialnya juga ada. Karena memang ketika itu menara ini, menara ini, mohon koreksi ya kalau misalnya saya salah, ini kan didesain oleh antara orang Belanda dengan orang Cina, Tiongkok ya, yang berada di Kesultanan Banten. Di mana fungsi menara ini tujuannya untuk apa? Ya untuk azan dan lain sebagainya. Namun yang jelas sebagai tanda bahwa ini adalah bangunan ibadah. Gitu. Dan terus terang saja saya sudah lama tidak berkunjung ke Banten karena masih pandemi. Gitu. Nah, saya jadi bingung mau ke sana mau naik apa, mau naik bis atau naik kereta dari Tanah Abang gitu. Itu. Oke, jadi kalau misalnya para viewers yang punya cerita-cerita menarik tentang masjid-masjid yang istilahnya cukup bersejarah atau yang sudah lama, mungkin kalian bisa tulis kolom komentar mengenai masjid apa yang sejarahnya itu menarik untuk kita simak. Selain Masjid Agung Banten ataupun Masjid Agung Demak ataupun masjid-masjid yang memang sudah didirikan bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Itu. Nah, sekian saja viewers ya. Ini video saya tentang dampak atau pengaruh dari kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan juga Islam. Silahkan tulis kolom komentar apabila kalian punya pertanyaan ataupun punya kritik ataupun saran untuk bisa mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya. Insya Allah saya akan menampilkan konten-konten menarik lainnya, tidak hanya berhubungan tentang materi sejarah, tapi juga konten-konten menarik yang tentunya akan ada episode-episode yang khusus. Oke, sekian itu saja dari saya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap senyum ya, bahagia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.